swasta juga. Jadi apalagi kemarin ini juga belum saya cek kebenarannya, tapi saya kemarin nonton sebuah berita di mana Pak Presiden katanya ingin meresmikan sesuatu tempat itu khusus untuk sebentar, saya bacakan beritanya lagi nih. Kita harus tampilkan ya. Nih, sebentar. Saya mau cari dulu beritanya ya. Biar kita nggak menebar hoax, karena menebar hoax itu pidana, teman-teman ya. Prabowo, sebentar. Bentar. Apa coba bantu saya teman-teman di kolom komentar kalau teman-teman tahu apa yang mau di ini. Yang 40 lantai ya, 40 lantai kan? Coba apa sih beritanya sih? Sebentar, kita cek dulu beritanya ya. Untuk MUI. Nah ini, Presiden Prabowo berencana membangun gedung 40 lantai sebagai pusat Majelis Ulama Indonesia dan Ormas Islam. Duitnya duit siapa? Kalau duit dia sendiri kan apa? Nah, nih saya bacakan beritanya. Presiden Prabowo Subianto berencana membangun gedung 40 lantai sebagai pusat Majelis Ulama Indonesia dan Ormas Islam di bawah di kawasan strategis Bundaran HI. Bundaran HI loh teman-teman, coba. Setiap orang yang ke Jakarta itu pasti lewat situ, kelihatan itu gede-gede itu. Bundaran HI loh. Bundaran HI. Saya pikir di Tangerang. Kalau di Tangerang sih masih Curah-Curah. Bundaran HI loh. Bundaran HI. Proyek di atas lahan 4.000 meter persegi. Ex Kedubes Inggris ini bertujuan memberikan lokasi representasi menanggapi permintaan Menak. Makanya saya bilang jangan Menak. Menakis Menteri Agama Islam gitu loh. Selalu saja ini nih. Oke. Kemudian menanggapi permintaan Menak Nasaruddin Umar agar lembaga Islam tidak hanya diisi mall atau hotel mewah. Lokasinya itu kawasan strategis Bundaran HI Jakarta Pusat. Tujuannya kantor pusat MUI, Basnas, dan organisasi kemasyarakatan. Ormas Islam lainnya, tapi kok cuma ormas Islam doang, agama lain nggak dianggap ini baik. Ide atau permintaan disampaikan oleh Menteri Agama dalam garis miring Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar. Fasilitas, selain kantor direncanakan juga akan dibentuk lembaga pengelolaan dana umat yang menurut laporan bisa mencapai 500 triliun per tahun. Konteks diungkapkan oleh Prabowo saat pengukuhan pengurus MUI periode 2025-2030 di Masjid Istiqlal 7 Februari. Benar kan? Nggak bohong saya kalau ngomong. Cuman kita nggak tahu tuh teman-teman ya. Cuman saya belum ngerti nih. Coba kalau ada orang yang berkompeten boleh naik tuh, boleh naik. Membahas isu ini. Sayangnya yang naik nanti nggak ngerti. Hah? Apa bang? Ya nggak tahu. Sering begitu teman-teman. Kita buka diskusi, yang naik, nggak tahu bang. Cuman mau salam-salam saja. Gimana lah tidak sakit kepalaku ini kawan, kalau kata Rudi Iskariot ya. Silakan Rafael. Nyalakan kamera dulu Rafael. 86. Silakan. Oke, saya open cam dulu ya. Ya, silakan Bang.
Seharusnya yang naik di sini ngerti apa yang sedang diskusikan ya. Kalau Anda itu tidak berkompeten ya nggak usah naik gitu loh. Siap. Nah, 86. silakan, silakan. Bang, Bentar dulu. Anda ini cuman kelihatan anu doang, rambut doang. Oke. Baik, kita kasih naik ada Lilia. Ya, silakan Lilia. Oke, dia juga terpental. Rudi. Ya, silakan. Mungkin dari orang MUI coba mau naik dulu MUI. Sebenarnya apa tugas MUI? Apakah MUI ini lembaga negara? Setahu saya MUI ini bukan lembaga negara. MUI ini kan hanya ormas. Selamat malam Mas Edis. Selamat malam, Bang Rudi. Silakan Bang Rudi nyalakan kamera dulu. Pakai peci putih Mas Edis. Ya nggak apa-apa, peci saya. Loh, peci saya, masa saya nggak boleh pakai peci saya? Iya. Banyak orang Islam Mas Edis. Heran saya, peci saya yang beli. Ini peci bukan duit Anda yang beli. Peci punya saya pakai tidak boleh. Peci seperti ini di Amerika masa ada? Silakan. Ini peci dibawa dari Aceh, dikirim ke sini. Pakai duit bukan duit Anda. Anda larang-larang saya pakai peci. Ya kalau begitu saya mau nanya Mas Edi, mau nanya Ya saya. sudah, tapi nyalakan dulu kamera Bang Rudi. Yuk kita diskusi yang baik. Yuk silakan Bang Rudi. Diskusi kita yang baik supaya apa? Supaya kita membangun masyarakat Indonesia yang mengerti kebenaran, begitu. Gimana? Halo Mas Edi. Iya, saya dengar Bang Rudi. Coba nyalakan kamera dulu. Halo. Aduh. Kamu nggak punya istri Mas Edi? Nah, susah. Ayo, silakan. Kita kasih naik ada J Munte. J Munte ya teman-teman ya, bukan jambu mente ya. Bercanda bang. Salah ya, mencet. J Munte. Dek, salah mencet. Gimana? Dek. Salah mencet, Dek. Maaf ya. Oh, salah pencet. Ya, Dek. Ya, sudahlah kita turunkan ya. Kita bawa serius juga, nanti kitanya juga yang sakit kepala. Apakah MUI itu adalah lembaga pemerintahan? Kenapa kok sedemikian besar kuasanya? Coba kita periksa dulu apakah MUI itu ya. Bentar. Nih. MUI adalah coba nih. Kita baca ya, MUI Majelis Ulama Indonesia adalah lembaga swadaya masyarakat tuh. Lembaga swadaya. Ini bukan satu badan resmi milik negara, milik pemerintah. Ya, bukan sebuah lembaga atau badan begitu ya. Contoh misalnya kayak Dukcapil lah, itu kan lembaga resmi punya negara ya. Adalah lembaga swadaya masyarakat yang mewadahi ulama, zulama, cendekiawan muslim di Indonesia untuk membimbing umat Islam. Didirikan pada 27 Juli tahun 1975. Ya. MUI berperan mengeluarkan fatwa, memberikan nasihat kepada pemerintah dan masyarakat serta menjadi pengayom umat Islam dalam isu kontemporer. Nah, berikut poin penting mengenai MUI. Fungsi ulama sebagai sodikul hukumah, mitra pemerintah dan
Khodimul ummah, pelayan umat. Peran mengeluarkan fatwa atau pandangan keagamaan terkait masalah keutamaan sosial. Sejarah tadi itu ya didirikan oleh Buya Hamka sebagai ketua umum pertamanya. Keanggotaan terdiri dari unsur ulama dan pemimpin ormas Islam. Nah, untuk sekarang ini periode 2025 sampai 2030 itu ketuanya adalah Kiai Haji Muhammad Anwar Iskandar. Begitu. Itu adalah MUI. Tapi ya kalian tahu sendiri kan? Bagaimana ini badan bukan badan milik lembaga resmi negara, tetapi ya sangat kuat ini perannya. Begitu, ya. Ayo silakan. Kalau Anda punya klasifikasi atau pengetahuan khusus tentang hal tersebut, boleh kita diskusikan. Tapi kalau Anda tidak punya, ya tidak usah. Kita kasih naik ada sebentar ya. BS. Ya, silakan BS. Halo BS. Halo. Ya, silakan BS, nyalakan kamera Anda. Udah saya nyalakan tadi. Itu kan dulu apa nih? Begini Bang, Ya, Shalom. gimana Bang? Shalom Bang, gimana Bang? Babi tadi nggak usah dibahas lah Bang. Kenapa? Kenapa bilang? Kenapa? Macet-macet Bang. Biar umat tahu di dunia ini Bang. Bahwasanya maksud saya biarkan aja lah begitu Bang. Biar dunia tahu ajaran mereka begitu. Maksud saya Quran aja terus bahas Bang. Biar makin banyak orang bertobat. Oh baiklah Karena kalau begitu baik. Kalau masalah haram tadi itu udah dari pabrik. Dan pabrik orang itu kayak begitu memang Bang. Bukan dari pabrik. Oke, coba sebentar. Ini tadi ada yang mewakili MUI ini. Siapa? Coba sebentar. Oke Bang ya, saya turunkan sebentar ya Bang ya. Oke. Sebentar, tadi ada komentar saya mewakili MUI. Mana coba komentar lagi coba. Mana tadi? Yang mewakili MUI tadi. Saya lihat tadi ada tulisannya tadi. Mana? Mana tadi yang komen? Kalau komen itu harus berkali-kali, karena kalau Anda komen hanya sekali, itu biasanya tenggelam langsung. Coba. Majelis Ulama Indonesia. Coba ajukan permintaan naik. Tidak ada. Saya pikir siapa tadi, ternyata akun-akun bodoh. Iya, tetapi teman-teman sebenarnya begini. Kalau misalnya yang saya baca beritanya, itu semua makanan kalau misalnya tidak ada yang tidak halal mau ditulisin juga. Cuman informasi itu belum tentu benar atau enggak. Saya dengar-dengar begitu. Makanya teman-teman kalau saya tidak berkompeten, saya itu nggak mau ngomong. Supaya apa? Supaya tidak salah begitu. Seperdengaran saya bisa jadi salah ya, bisa jadi salah. Semua makanan yang beredar harus ada tulisannya. Misalnya kalau non halal dibikin non halal. Ya ngapain repot kalau misalnya itu benar. Begitu. Yang penting itu yang jelas-jelas harus ada itu BPOM-nya. Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Kalau itu memang harus ada. Untuk apa? Untuk menjamin bahwa makanan itu memang sudah lolos
lolos diuji kesehatan begitu. Kan nggak mungkin kan Anda bikin obat lalu Anda edar-edarin di masyarakat. Gila apa gimana? Nggak bisa. Begitu. Tapi kalau hanya makanan ringan kayak macam keripik-keripik doang ya nggak usah pakai BPOM. Warganya aja cuman satu bungkus cuman 1.000. Gitu. Itu pun juga yang beli juga tetangga. Gitu. Tapi kalau sudah produksi massal, pabrik memang pabrik yang besar, ya harus ada BPOM-nya. Tetapi ini belum tentu benar ya, tapi yang saya dengar begitu. Semua makanan tuh harus ada labelnya. Misalnya kalau non halal, misalnya keripik daging babi, keripik kulit babi misalnya, harus ada tulisannya non halal. Nah, itu namanya gimana namanya kira-kira? Iya kalau gratis nggak apa-apa. Cuman saya dengar-dengar konon, tapi dengar-dengar loh. Belum tentu benar juga ya. Belum tentu benar. Katanya bayar. Begitu itu yang saya dengar. Cuman kan belum tentu, makanya klarifikasi dong, klarifikasi. Apakah ini semacam bisnis? Bisnis jual beli label halal. Nah, ini pertanyaan loh, pertanyaan. Bukan saya fitnah, saya bertanya. Nanti nasibnya sama kayak Panji lagi, mensrea. Ayo silakan. Ayo.